Disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir M.Ag. Kepada Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir M.Ag dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Bacaan sekaligus Ketua PDN Kabupaten Batang, Ustaz Haji Prasetyono, beserta jajaran Bacaan. Yang saya hormati Ketua Unit Cabang Malaysia Kota Batang, para utusan Ustaz baik Muhammadiyah maupun Aisyah, dan anggota dewan terhormat yang lalu, untuk selamat atau selamat untuk karena saya menyatakan namanya selamat untuk kalau ini dibalik sama-sama untung, sama-sama selamat. Bapak Ibu jamaah pengajian yang hormati, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di majelis yang penuh rahmat dalam rangka pengajian. Karena ulangnya pengajian akad pagi saya pakai sarung. Jadi tapi sebulan sekalian daripada ganti celana nggak habis ini, langsung aja berangkat. Dan saya pakai jas ini kenang-kenangan dari Batang, dari Kampung. Kita hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Kira-kira sama saya Muhammad dengan NU tentang 1 Muharram. Jadi sama maupun beda nggak urusan ya. Baik sama maupun beda, kalau 1 Muharram tidak urusan. Nanti 12 Rabiul Awal juga tidak urusan. Begitu 1 Ramadan, 1 Syawal, nah libur lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam Islam itu ada 2 jenis hari besar, 2 macam hari besar. Hari besar secara syariat dan hari besar secara budaya. Hari besar secara syariat itu 3, Idul Fitri, Idul Adha dan Jumat. Itu hari besar secara syariat. Sebut hari besar secara syariat karena ada tuntunan syariatnya. Bagaimana Idul Fitri, bagaimana Idul Adha, bagaimana hari Jumat. Ada syariatnya, ada Quran dan hadisnya. Tapi kalau hari besar secara budaya tidak ada Quran dan hadisnya. Karena tidak ada, dilaksanakan boleh, tidak juga boleh. Tapi kalau Idul Fitri kan tidak mungkin tidak ada, mesti ada sholat. Tapi kalau hari besar secara budaya terserah, diadakan monggo, tidak monggo. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tergantung asalnya. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah, hari besar secara budaya dibolehkan selama untuk media dakwah. Nah, ada PHGI, ya, peringatan hari besar Islam. Sehingga Muhammad, jadi Bapak Ibu jangan salah paham, Muhammadiyah membolehkan PHGI selama penyelenggaranya untuk dakwah Islamiyah, bukan untuk yang lain.
Karena itu adalah hari besar secara budaya, bukan secara syariat. Antar budaya kenegaranya monggo sesuai dengan kreativitas budaya masing-masing. Maka biasanya ada yang acara sosial, pengajian, acara apalagi pawai ta'aruf, semuanya adalah dalam menyemarakkan dakwah Islam. Kenapa? Karena agama butuh simbol-simbol budaya. Agama butuh simbol-simbol budaya. Simbol budaya sebagai baliho. Baliho dari bahasa Arab. Kan ada hadisnya baliwani walau ayat. Ya. Baliwani walau ayat. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Dari kata baliho mereka kata baliho. Baliho artinya tempat penyampaian pesan. Baliho kan sampaikanlah. Baliho oleh Indonesia menjadi tempat penyampaian pesan. Budaya adalah sarana penyampaian pesan agama. Makanya selalu agama gandeng dengan budaya. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu saksikan ketika Desember? Semaraknya Desember ditampilkan lewat apa Bapak Ibu? Simbol-simbol baju Sinterklas. Kemudian simbol-simbol pohon Natal. Dengan simbol Sinterklas, pohon Natal, orang tahu kok ini adalah Desember menjelang Natal. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, tidak ada ajaran gereja tentang Sinterklas. Gak ada ajaran Injil tentang Sinterklas. Gak ada. Itu semua hanya kreativitas budaya orang Kristen dalam menyemarakkan hari besarnya. Sehingga orang lain tahu bahwa ini menjelang Natal. Kalau dalam Islam ada kaidah fikih naklumu bidawakil. Manusia menilai yang lain sebatas yang nampak. Orang lain tidak Kristen kan tidak dari ajaran Kristennya, tapi dari tampilan-tampilan kreativitas budayanya. Pertanyaannya, umat Islam menyemarakkan biar orang lain tahu kalau Idul Fitri pakai apa Bapak Ibu? Pakai apa umat Islam menyemarakkan pada umat, pada manusia ini loh Idul Fitri? Itulah Bapak Ibu, sebenarnya antara agama ada persaingan kreativitas budaya. Kalau sampai Desember lebih semarak dari Syawal, itu namanya umat Islam kalah jihad budaya. Bayangkan 87% umat Islam kok Syawal sepi, gitu ya. Sementara Desember lebih semarak, itu artinya umat Islam kalah jihad budaya. Gimana sih 87% kok sepi? Itu namanya umat Islam kalah jihad budaya. Ya, itu kalah jihad budaya. Kalau sampai Imlek lebih semarak dari Idul Fitri, umat Islam namanya kalah jihad budaya. Jika tidak boleh kita kemudian kalah jihad budaya. Dan jihad budaya sepenuhnya ada kreativitas pada umatnya. Yang itu sebenarnya kreativitas itu diilhami oleh syariat. Beruntunglah ulama-ulama terdahulu sudah membangun kreativitas budaya. Begitu Idul Fitri langsung muncul ketupat dan beduk. Nah, itu tempel di mana-mana. Kalau nggak ada itu, pakai apa umat Islam menyemarakkan Idul Fitri? Sementara Kristen menciptakan Sinterklas. Itu bukan ajaran Kristen, Bapak Ibu. Ya. Sampai kemudian saking semaraknya umat Islam kemudian galau. Muncullah fatwa MUI tentang larangan menggunakan simbol-simbol Kristen bagi orang Islam. Kan semua pelayan supermarket kan pakai Sinterklas semua.
Karena pemilik supermarketnya siapa? Kan bukan ketua PWN. Pemilik supermarket adalah kebanyakan mereka Chinese yang Kristen, kan dia punya kuasa pada karyawannya pakai simbol-simbol keras. Kalau umat Islam ini muslimah pakai simbol dan pakai simbol keras kan muncul fatwa mufti larangan simbol-simbol Kristen. Bapak Ibu silakan datang ke gereja, tanya kepada gereja bagaimana sikap gereja terhadap larangan mungkin tentang simbol-simbol Kristen. Apa jawab gereja? Tafsir silakan dilarang yang seperti itu. Karena Pak, itu bukan ajaran kami, itu bukan ajaran Injil, itu bukan ajaran gereja, itu bukan ajaran Kristen. Itu hanya semata-mata kreativitas orang Kristen dalam menyematkan dari besarnya. Pertanyaannya, pakai apa umat Islam menyematkan dari besarnya? Apalagi sebagian langsung puluh binatin dolalah, waktu dolatin benar, langsung dibabat binatang gitu kan? Langsung dibabat binatang. Lalu bagaimana kita berkreasi dakwah kalau semuanya dibabat binatang gitu? Karena faktanya nggak bisa agama tanpa bantuan budaya untuk melancarkan syariatnya. Kalau saya tanya ibu kersa di poligami buatan dulu, kersa buatan dulu, buatan angsal apa buatan? Nah, ibu jawab kan? Kalau saya tanya bapak, boleh nggak apa poligami? Boleh. Bapak jawabannya semangat boleh. Ibu-ibu, nah berat. Tapi bapak ibu perlu tahu, ayat poligami di Arab lancar, nggak ada protes. Ya, ayat poligami di Arab lancar, nggak ada protes apapun. Bapak ibu tahu kenapa? Ya karena poligami sudah menjadi budaya masyarakat Arab. Sebelum Islam datang, orang Arab sudah biasa poligami. Ayat poligami turun, nggak masalah, karena sudah biasa sebagai kultur. Coba kalau ayat ini turun di Batam, langsung diprovokasi di WSI ya kan? Ya. Sehingga ajaran poligami nggak lancar, apa tidak didukung oleh kultur kita. Sehingga Bapak tunggu kultur berubah Pak kalian poligami. Tapi ibu juga jaga kultur itu Bu, biar bapak-bapak tidak poligami. Ya. Boleh tapi tidak lancar, karena Pak tidak didukung oleh kultur. Mandi wajib, Bapak Ibu jujur, mandi wajib berat atau pendek? Bayangkan menerapkan mandi dingin, pengantinannya jam 12 malam belum sholat isya coba. Tapi gak ada masalah dengan syariat mandi wajib di Arab. Orang Arab sebelum Islam datang sudah biasa Bapak Ibu mandi wajib. Mandi setelah hubungan suami istri adalah kebiasaan orang Arab sebelum Islam datang. Ya. Jadi mandi setelah hubungan suami istri kebiasaan orang Arab sebelum Islam datang. Maka begitu Islam datang mengajarkan tentang mandi wajib, gak ada masalah karena Pak sudah kebiasaan. Tapi orang bukit-bukit daerah di Indonesia, wah bagaimana di syariah kan? Di Arab sudah panas, gak ada masalah. Mandi sak jam-jam kan gitu kan, gak masalah kalau panas. Dan itu sudah kebiasaan orang Arab. Sehingga lancar. Itulah budaya yang bisa diabaikan dari syariat. Maka syariat dan budaya nggak bisa dipisahkan. Itulah maka bagaimana memadukan antara budaya yang tidak bertentangan dengan Islam dengan syariat Islam. Itulah kemudian Muhammadiyah merumuskan namanya dakwah kultural Muhammadiyah. Kemudian seni budaya Islam, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah.
Di 3 buku ini mengatur hubungan Muhammadiyah dan seni budaya. Pertanyaannya, Bapak Ibu sabun maut nomor dereng. Bapak Ibu sabun maut nomor dereng. Bagaimana kita berseni budaya di Muhammadiyah? Ya. Karena kita sering salah memahami rujuk ila Quran wa sunnah. Jadi pemahaman kembali Quran sunnah langsung semua dibabat. Ketika dalam teks sunnah nggak ada, kan itu yang terjadi. Padahal di Muhammadiyah kembali Quran sunnah, tapi tidak asal kembali, ya. Tapi kembali dengan ada cara, ada metodologi. Tidak asal kembali. Kalau kembali Quran sunnah asal kembali, Bapak Ibu akan kerepotan memahami Quran hadis dan mengamalkannya. Contohnya, Bapak Ibu kalau inginkan zakat fitrah, apa yang dikeluarkan? Beras. Di mana ada dalil beras? Oh, Bapak Ibu dengan PD-nya zakat beras. Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada. Bid'ah ya. Jadi tidak asal kembali Quran sunnah itu ada caranya. Dan itulah Muhammadiyah punya cara bagaimana kembali Quran dan Sunnah. Sekarang kalau asal kembali tadi, Bapak Ibu zakat fitrah apa yang dikeluarkan? Beras. Berapa kilo berarti dikeluarkan? 2,5 kilo. Berapa 2,5 kilo? Coba kita lihat hadis zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sya'am min tamrin sya'am min sya'amil. Sampun merubah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri zakat fitri sya'am min tamrin setunggal sok kurma, sya'am min sya'amil setunggal sok gandum, tempuh dia beras. Panjenengan pede beras. Kemudian hadis lain, nontiha fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'amin tamrin sya'amin sya'irin sya'amin zabib sya'amin ta'am. Kami menaikkan zakat fitri pada zaman Nabi berupa 1 sok kurma, 1 sok gandum, 1 sok anggur kering, 1 sok makanan, kemudian beras. Kemudian beras. Upamanya jenengan zakat nekat sesuai hadis. Jenengan betok kurma teng panitia zakat fitrah asal apa boten? Jenengan nekat sesuai hadis. Kemudian betok kurma asal apa boten Bapak Ibu? Asal boleh, hadisnya jelas kok. Katanya sesuai aturan hadis. Hadisnya kurma. Boleh nggak Bapak Ibu bawa kurma ke panitia zakat? Boleh, mau jelas hadisnya. Cuma dikira snack sama panitia. Dikira snack sama panitia langsung dibagi lagi. Langsung dibagi. Itulah Bapak Ibu. Muhammadiyah mendefinisikan agama Islam sebagai adilul islami wa ma andalahullah. Ingkang dipun maknanya agama Islam menika wa ma andalahullah. Menapa mawon ingkang Allah turunkan fil Quran di dalam Al-Qur'an. Wa ma ja'at bihi sunnatus sahihatun. Dan yang datang bersama sunnah-sunnah yang sahih berupa perintah, larangan dan petunjuk untuk kebahagiaan hambanya di dunia dan akhirat. Itulah agama Islam pengertiannya menurut Muhammadiyah. Sehingga apa yang ada dalam Quran dan Sunnah yang sahih berupa perintah, larangan dan petunjuk untuk bagian hambanya di dunia dan akhirat. Jadi Muhammadiyah jelas Quran dan Sunnah.
tapi tidak asal Quran Sunnah. Oke, tidak asal Quran Sunnah. Ada metodologi, ada pendekatan, ada cara memahami Quran dan Sunnah. Jika sekalipun sama-sama Quran Sunnah, bisa beda Bapak Ibu cara mengamalkannya. Saya kira Salafi, LDI, MTA itu sama mengamal Quran, mengamalkan Islam berdasarkan Quran dan Sunnah. Apa sama antara Muhammadiyah, Salafi, MTA dan LDI? Betul. Kenapa sama-sama Quran Sunnah tapi beda pengamalannya? Karena beda cara memahaminya, beda cara metodologi pemahaman. Kalau gitu mana yang paling sunnah? LDI, MTA, Muhammadiyah atau Salafi? Mana yang paling sunnah Bapak Ibu? Gak ada yang boleh mengklaim sebagai yang paling sunnah. Gak ada yang boleh mengklaim sebagai yang paling sunnah. Begitu siapa yang paling sunnah, ulama jawabannya kompak. Wallahu alam bishawab. Nanggung Allah yang mangar asik. Beragama cukup bagaimana kita memiliki pemahaman, kita amalkan, selesai. Walaupun pemahaman berbeda satu dengan yang lain. Jika Bapak Ibu nggak usah ribut siapa yang paling sunnah. Karena Pak, kok orang ngerti ini. Karena Pak tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi. Tetapi ada Quran, ada sunnah, Bapak Ibu harus ingat. Kalau Bapak Ibu tadi kembali Quran Sunnah, Quran dan Sunnah, Quran jelas kalamullah. Ya, Quran jelas kalamullah. Kita punya Quran yang tunggal, mushaf yang tunggal, dan mushaf tunggal itu bisa berhasil kita peroleh karena keputusan Khalifah Utsman. Kalau Khalifah Utsman tidak menetapkan mushaf, ya sampai sekarang kita mushafnya macam-macam, ya. Jadi kalau Khalifah Utsman tidak menetapkan mushaf kita beragam Bapak Ibu. Ya. Itulah kenapa penghafal Quran namanya hafid. Gitu ya. Mengapa penghafal Quran namanya hafid? Karena dulu belum ada Quran cetakan seperti sekarang ini. Maka hafid hanya penjaga Quran. Ya, hafid hanya penjaga Quran. Karena belum ada cetakan seperti sekarang ini. Sehingga bagaimana Quran ada di penghafal. Gitu ya. Quran ada di penghafal. Maka namanya hafid, penjaga Quran. Lalu itu pada perang Uhud banyak penghafal wafat terbunuh, sehingga mulailah muncul usul kepada orang pelajar. Jadi Bapak Ibu sebelum pembangunan jadi dari tadi nggak pernah salah saya gitu. Jadi Bapak Ibu tapi kurang bosan ngulangi Ibu. Saya melanjutkan Pak. Jadi Bapak Ibu dulu Quran itu mushafnya beragam, tidak seragam. Sehingga sahabat sering konflik berantem satu dengan yang lain gara-gara beda mushaf. Itulah oleh sahabat Umar lalu usul pada Khalifah Abu Bakar. Khalifah segera buat mushaf resmi umat Islam, biar umat Islam mushafnya tidak macam-macam.
Bapak bayangkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Kanjeng Nabi terima wahyu. Siapa yang mengarsip wahyu Bapak Ibu? Siapa yang mengarsip wahyu? Siapa yang nulis wahyu? Belum ada flash disk, belum ada pulpen secanggih sekarang. Lalu siapa yang mengarsip? Ternyata banyak sahabat mengarsip wahyu. Cuma repotnya arsip satu dengan yang lain berbeda. Itu. Belum ada kertas canggih sekarang, Bapak Ibu bayangkan bagaimana Quran diarsip, didokumentasi dalam waktu 23 tahun. Belum ada Quran, belum ada kertas canggih sekarang. Bapak Ibu tahu Quran ditulis di mana? Kalau Kurma. Kalau 6.000 ayat lebih, berapa meter tipis kalau Kurma? Itulah yang kemudian antara sahabat satu dengan yang lain punya dokumen mushaf yang berbeda-beda. Ribut umat Islam antara Muhammadiyah, antara umat Islam cabang Batam dengan korban beda mushafnya coba. Ribut. Itulah kemudian kata Umar usul kepada khalifah, buatlah mushaf yang tunggal yang seragam. Tapi jawab Umar, Nabi tidak nyuruh kita buat mushaf bid'ah katanya. Ya, sehingga sahabat khalifah Abu Bakar tetap belum mau membangun mushaf. Tetapi kalau tidak dibuat mushaf, bagaimana umat Islam ke depan? Nanti Qurannya macam-macam. Sehingga sahabat Umar tetap usul supaya ada mushaf tunggal. Sampai beliau jadi khalifah pun belum berhasil membuat mushaf. Baru masa Khalifah Utsman, semua pemilik dokumen Quran dikumpulkan dari satu supaya membawa dokumen arsip Qurannya. Kumpulah para sahabat pengumpul arsip Quran. Kemudian di antara masa-masa ini dan khalifah sebagai penguasa memilih satu di antara mushaf-mushaf yang ada. Bapak Ibu tahu siapa yang dipilih? Mushaf siapa yang dipilih? Arsip siapa yang dipilih? Arsipnya Zaid bin Thabit. Ya. Arsip milik Zaid bin Thabit. Itulah yang dipilih oleh khalifah. Itulah maka namanya mushaf resmi Utsmani. Yang Bapak Ibu baca sekarang itu 30 juz, 114 surat, 6.000. Persisnya berapa kita nggak tahu ya. Karena beda-beda kalau lama menunjukkan jumlah ayat. Ada yang menyebut 6.666, ada yang menyebut 6.615 ayat. Itu yang kemudian diciptakan menjadi mushaf tunggal sampai sekarang Bapak Ibu. Dan sudah dicetak resmi di Madinah. Dicetak resmi di Madinah. Sehingga sekarang masalah nggak perlu khawatir lagi. Nggak perlu khawatir lagi. Karena apa? Seandainya penghafal tidak ada pun sudah ada dokumen tertulis tentang mushaf yang asli yang dicetak di Madinah. Nah, tapi sekarang Pak Muhammad ya rame-rame takdir ya itu baik karena penghafalan juga istimewa. Tapi jangan semuanya jadi takdir, ya. Jangan semua jadi takdir. Kalau semuanya hafid, siapa yang baca kitab kuning? Siapa yang mendalami ilmu alat? Siapa yang mendalami ilmu nahwu? Menghafal sekali nahwu ya berat. Menghafal saja berat masih ada nahwu berat. Nahwu berat, menghafal sudah berat. Yang ada bagi-bagi jangan semuanya takfir. Ada ungkapan asyarafu umul ulum wa nahnu abuna.
ilmu syaraf adalah ilmunya semua ilmu, dan ilmu nahu adalah bapaknya ilmu. Nah, pertanyaannya, mana pondok Muhammadiyah yang konsentrasi di ilmu alam nahu syaraf? Semuanya rame-rame pondok aktif. Jadi jangan semua takfir. Nanti yang baca kitab ini sopo. Lalu kemudian ulama Muhammadiyah nggak bisa baca kitab kuning, terus ngaji sopo. Kalau hafid itu untuk imam masjid, walaupun kadang-kadang saya sedih. Ngapain sudah repot-repot kita mencetak para hafid? Pak, begitu imam panjang-panjang itu protes, bapak protes. Begitu ngerti imamnya itu pindah mesin, kan begitu pindah mesin. Mau ngapain gitu? Katanya kita ingin mencetak apa hafid. Salah satu usaha itu suruh imami. Lalu itu diimami ini dipanjang, lalu bapak itu absen. Absen. Sudah begitu karena dipanasi sedang jadi imam, dipanasi oleh makmum. Makmum ditanya ngomong, Pak, mesti dikau rampung. Apa imamnya itu ya? Maka jangan semuanya pondok takfir. Harus ada yang pondok ilmu alam, nahu dan syaraf. Tapi kalau dibelah ini, nahu syaraf lebih banyak daripada takfir. Jangan-jangan padanya Muhammadiyah orang pengen berat-berat itu. Jangan ketika Muhammadiyah tidak ingin belajar yang berat-berat, maka hanya konsentrasi di takfir, tapi tidak mau nahu syaraf. Karena hafalan yang harus dikuasai lebih banyak nahu syaraf daripada takfir. Karena demikian rigidnya nahu syaraf. Dan bahasa Arab itu kan mungkin hanya bahasa Arab. Arab itu perubahan atap ya, perubahan ucapan di akhir kata. Ada Muhammadun, ada Muhammadan. Kapan dibaca Muhammadan, kapan dibaca Muhammadun, kapan dibaca Muhammadin. Itu kan. Yang ada seperti itu kan hanya bahasa Arab. Bahasa Indonesia kan tidak ada. Bahasa Inggris tidak ada. Yang ada adalah bahasa Arab. Dan kitab Quran dan hadis bahasa Arab. Nah kalau nggak ada yang nanti nahu syaraf, siapa yang baca kitab ini? Padahal Bapak Ibu, Islam secara syariat telah selesai, Quran telah selesai, hadis sudah selesai. Tidak ada Quran baru, tidak ada sunnah baru. Tetapi pemahaman, penafsiran dan hadis selalu harus diupdate. Bapak Ibu terima flyer Islam telah sempurna, nggak butuh update gitu ya. Islam butuh update apa betul? Butuh lah, buktinya apa? Buktinya Muhammadiyah gerakan Islam dakwah Muhammadiyah dan tasdid. Tasdid adalah update. Agar apa? Agar Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam sesuai dengan perubahan ruang dan waktu di dalam pengamalan dan pemahaman. Itulah kenapa Bapak Ibu kita Indonesia mengubah kurma menjadi beras, gitu kan? Ya. Itu kan kenapa kurma itu menjadi beras? Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam dalam hal pengamalan disesuaikan dengan ruang dan waktu. Ruangnya berubah, pengamalan bisa berubah. Waktu berubah, pemahaman pengamalan bisa berubah. Maka Muhammadiyah tidak mengubah hadis, Bapak Ibu. Hadisnya tetap,
Rasulullah SAW zakat fitri sya'amin amrin sya'amin syairin. Muhammadiyah tidak mengubah hadis, tapi kita ubah pemahaman dan pengamalan. Dari kurma kita ubah menjadi beras. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya makanan pokok. Sehingga makanan pokok itu bukan kurang, bukan hadis seperti itu. Makanan pokok adalah istilah ulama untuk pertimbangan apa yang pas mengganti kurma. Itu awal Islamus, itu nalakul di zamanin pamakan. Lalu berapa beras yang kita keluarkan? Berapa Bapak Ibu? Sampai kita kilo? 2,5 kilo. Dari mana ada dari 2,5 kilo? Kan di situ satu stok. Sya'am min tamri, setunggal stok kurma. Setunggal stok, satu stok berapa Bapak Ibu? Berapa satu stok? Nah, ini sudah diamankan Bapak Ibu loh. Bapak Ibu sudah berapa tahun saya pernah nggak ngerti satu stok ternyata ini. Ya kan? Ngertinya 2,5 kilo. Dari mana 2,5 kilo? Dari takmir kan gitu ya. Jadi darinya satu stok. Berapa satu stok? Bapak Ibu mau seperti kita fikih. Misalnya Fiqh Sunnah, Nailul Awtar. Kemudian kitabnya Mahfaz Zuhaili. Di sana ada penjelasan berapa satu stok. Kita Bapak Ibu satu stok. Dan bisa bertahun-tahun Bapak Ibu. Satu stok itu 4 mud, ya. Satu stok itu 4 mud. Berapa satu mud? Nah, satu mud itu 2 telapak manusia dewasa. Jadikan satu. Namanya satu mud seperti ini. Sehingga rasa katanya apa ya? Tahu ya. Jadi Bapak Ibu zakat cukup 4 lauk ini. Ya. Ini satu lauk ini 1 mud. Zakat 4 mud berarti 4 laukan ini. Pertanyaannya, kalau kita mengacu pada kitab fikih, satu stok adalah 4 mud, 1 mud 2 telapak manusia dewasa. Pertanyaannya, 1 mud pinten on? 1 mud pinten on? Nah, pergamnya wonge. Nah, wonge gede dhuwur, jadinya panjang-panjang banyak. Kalau jadinya pendek-pendek sedikit. Nah, kalau itu caranya bingung mau mati selama. Orang jelas antara satu dengan yang lain. Apa terus dengan naik-naikan sesuai hadis, ngereok beras pada tempatnya zakat, padahal jadi itu pendek-pendek. Begitu sama panitia ada positif ya positif itulah maka ulama membuat ijma kesepakatan bahwa untuk satu stok di Indonesia kita tafsirkan sebagai 2,5 kilogram. Sehingga 2,5 kilogram adalah tafsiran dalam satu stok RC Indonesia. Mungkin antar negara bisa beda. Inilah fikih al-Islamu itu ala kulli zamanin pemakan. Syariat sama Bapak Ibu ukuran hadis, tapi pemahaman Islam bisa berbeda-beda satu dengan yang lain, satu negara dengan negara yang lain. Syariatnya menutup aurat, ya, itu syariat. Tapi di Arab pakai serban jubah, di Pakistan pakai gamis, di Indonesia pakai sarung. Nah, mana yang paling syar'i? Sarung, gamis, atau jubah? Nah, syar'i semua. Karena Allah nggak pernah menjelaskan bagaimana model penutup aurat. Jadi syariatnya menutup aurat, tapi bagaimana model menutup aurat adalah kreativitas budaya. Kalau tiba-tiba pakai harto, pakai serban jubah, itu jangan Bapak Ibu. Kan beliau ingin kita Rasul pakai serban dan jubah.
tapi dengan malah salah paham. Kali kapan baik kan? Kali kapan? Karena niat baik beliau untuk titik batas. Itulah namanya al-Islamus sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam bisa berubah sesuai perubahan ruang dan waktu, termasuk kreativitas dakwah. Sehingga sering antar sahabat itu juga punya kreativitas masing-masing. Contohnya dalam hijrah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca bagaimana Nabi hijrah, penuh rekayasa atau perang-perangan. Nabi berangkat hijrah, perang-perangan atau penuh rekayasa. Kanjeng Nabi penuh rekayasa. Baik rekayasa batin maupun rekayasa lahir. Rekayasa lahir Nabi mengelabui kaum kafir Quraisy dengan sahabat Ali. Sahabat Ali suruh menggantikan tidurnya di tempat tidur, gitu kan? Itu kan mengelabui penuh rekayasa, sembunyi-sembunyi. Jadi sahabat Ali suruh tidur di tempat tidurnya, beliau pergi. Dikira kafir Quraisy, Nabi masih di tempat tidur. Itu kan bawa ganti wong. Itu kan rekayasa. Itu rekayasa lahir. Ada juga usaha batin Nabi. Apa Bapak Ibu usaha batin Nabi ketika mau hijrah? Nabi membaca surat Yasin 1-9 dengan data di kitab Sirah Rasulullah, tulisan Syekh Mahmud Al-Rusri. Ya, bisa dijelaskan Nabi sebelum berangkat hijrah itu membaca Yasin 1-9. Dari ayat itu kemudian membuat kafir Quraisy nggak bisa melihat Nabi. Nabi coba mengamalkan ya Bapak Ibu ya. Dia memang baca berkali-kali surat Yasin ayat 1-9. Maka kemudian orang lain melihat Bapak Ibu enggak. Ya. Tapi ini yang dibaca Nabi ketika hendak keluar hijrah itu menurut kitab Sirah Rasulullah Mahmud Al-Misri. Jadi beliau membaca surat Yasin ayat 1-9. Kemudian Nabi menyebari pasir pada kaum kafir Quraisy. Dari itu mereka nggak bisa melihat Nabi, maka Nabi jalan dengan lancarnya. Itu caranya. Sembunyi-sembunyi dan penuh rekayasa untuk hijrah dari Mekah sampai Madinah. Tapi sahabat Umar coba, sahabat Umar langsung membunuh pedang. Sahabat Umar langsung membunuh pedang menantang kaum kafir Quraisy. Saya mau ke Mekah, saya mau ke Madinah. Kalau kamu menghalangi saya, akan banyak janda-janda bermunculan. Itu kan sahabat Umar. Kalau kamu menghalangi saya, akan banyak anak-anak yatim berkesaran. Siapa yang menghadapi saya, berhadapan dengan saya, pedang sudah saya hunus. Itu Umar. Tapi Nabi tetap sembunyi-sembunyi dan rekayasa. Bapak Ibu, siapa yang memberani? Nabi atau Umar? Mana yang memberani di situ? Sahabat Umar atau Nabi? Ayo, beranikah Bapak Ibu menyatakan Umar lebih berani dari Nabi Muhammad? Tapi di kitabnya begitu. Maka di kitab itu kemudian ditulis di bawahnya, di kesimpulannya, bahwa hijrah itu perintah Allah. Tapi bagaimana cara hijrah itu sepenuhnya kreativitas manusia. Silahkan Anda berkreasi bagaimana caranya bisa keluar dari Mekah menuju Madinah. Tidak harus sama. Nah, ini yang bisa kita beri pelajaran. Ya, pahami praktis vulgar terang-terangan tugas. Pak Haidar Nasir, dia mana yang lebih bagus? Pak Haidar atau Amin? Ini seperti gambaran antara Nabi dan sahabat Umar. Jadi Pak Haidar meniru gaya Nabi Muhammad, Pak Amin meniru gaya Umar. Nah, silakan dengan contoh masing-masing.
Ya, saya bermental sahabat Umar, saya bermental Kanjeng Nabi. Jadi nggak bisa kemudian Nabi disebut kalau tidak berani seperti Umar, nggak bisa. Keduanya punya metode masing-masing. Dan sekali lagi dalam kitab itu disebut yang perintah Allah adalah hijrahnya. Tapi bagaimana caranya itu terserah masing-masing. Kita Muhammadiyah dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tasbih. Tugas yang sama mesti dakwah. Bagaimana dakwah ada cara masing-masing. Sehingga Muhammadiyah tidak harus sama. Cabang batang nanti apa, cabang lain berbeda, itu sah berbeda, tidak harus sama. Dan dalam banyak hal Umar sering berbeda dengan Kanjeng Nabi. Nah, itu ya. Dalam banyak hal sahabat Umar sering berbeda dengan Kanjeng Nabi. Contoh fikih Kanjeng Nabi, Umar beda dengan Kanjeng Nabi. Bapak itu kalau pengganti wudhu nggak ada air, penggantian apa wudhu? Bapak kalau nggak ada air, pengganti wudhu adalah tayamum. Pengganti mandi wajib nggak ada air apa? Pengganti air harus mandi wajib tapi nggak ada air itu dengan tayamum. Karena Bapak itu sudah baca hadis kan gitu ya. Ketika hadis ini belum ada, bagaimana sahabat mengganti mandi wajib? Ketika Nabi belum menjelaskan bagaimana pengganti mandi wajib, bagaimana sahabat mandi wajib ketika ada air? Kasusnya sahabat guling-guling kan? Ya, kasusnya sahabat guling-guling. Sahabat guling-guling, sekarang guling-guling kemudian lapor Nabi. Kanjeng Nabi kalau orang yang guling-guling, lapor jangan guling-guling. Kenapa? Saya harus mandi wajib tapi tidak ada air. Kalau wudhu gantinya tayamum, kalau mandi gantinya guling-guling. Kan itu sahabat. Maka Nabi tersenyum pengganti mandi wajib cukup dengan tayamum sama dengan wudhu. Tapi sahabat Umar kan tetap tidak ikut Nabi. Iya. Sahabat Umar tetap tidak ikut Nabi. Apa kata sahabat Umar? Saya tetap tidak akan sholat sampai dapat air. Nah, itu kan benar. Apa kemudian Bapak dengan Umar kesatkan? Tapi itulah sahabat Umar. Saya tidak akan sholat sampai dapat air. Dan Nabi membolehkan dengan sahabat Umar dengan pendapatnya. Itu ya. Nabi membolehkan Umar dengan pendapatnya. Inilah fikih Bapak Ibu. Jadi Nabi kalau menyangkut fikih itu longgar. Tapi Nabi tidak akan longgar kalau menyangkut hubungan sosial, kalau menyangkut hubungan masyarakat, kalau menyangkut hubungan kebutuhan sosial. Nabi enggak longgar. Tapi kalau fikih Nabi longgar, kita kebalik gitu ya. Kalau sosial kita longgar, kalau fikih kita ketat. Padahal Nabi pada sahabat itu tidak. Menimbun barang sudah jelas minyak dibutuhkan banyak orang kok ditimbun. Nabi marah. Nabi marah. Barang dibutuhkan masyarakat kok ditimbun. Nabi marah. Jadilah perintah dalam syariat, dalam Quran dilarang menimbun barang. Tapi begitu fikih beragam, Nabi tidak pernah marah. Bahkan yang luar biasa, Nabi sampai menyebut inna sholaha dzil bain afdalu min amali sholah wasiyah. Saat temannya menjaga kerukunan, menjaga kedamaian itu lebih afdal daripada memperbanyak puasa dan sholat. Coba kerja itu ucapan Nabi di kitab Hidayah wa Nihayah. Inna sholaha dzil bain afdalu min amali sholah wasiyah. Menjaga kerukunan, perdamaian,
merukunkan orang yang bertikai itu lebih afdol daripada sebanyak puasa dan sholat. Luar biasa kan bagaimana Nabi membangun harmoni sosial. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang puasa sunnahnya rata-rasen, sholat sunnahnya rata-rasen, gak usah khawatir, cari orang tukaran dengan damaikan. Itu lebih afdol, ya, lebih afdol daripada memperbanyak puasa dan sholat. Ya. Sebaliknya, orang yang banyak puasa sunnah, sholat sunnah, tapi gagal menjadi kerukunan, afdolnya hilang Bapak Ibu. Ya, afdolnya hilang. Karena Rasul menyampaikan inna sholat beratin afdol itu namati sholat asiyah. Itulah Bapak Ibu bagaimana Nabi dan Umar ini punya cara hijrah yang berbeda. Yang satu sembunyi-sembunyi, yang satu terang-terang. Di kitab ini disebut tidak berarti Nabi tidak kondani seperti Umar, tetapi disebutkan itulah dua pimpinan kita punya metode yang berbeda satu dengan yang lain. Saking datang Bapak Ibu punya karakter, ada yang suka sembunyi-sembunyi, ada yang suka terang-terang. Keduanya baik untuk mencapai apa? Untuk mencapai kebaikan, mencapai tujuan Muhammadiyah. Ada yang lugas, ada yang sembunyi-sembunyi. Di kantor dia kalinya mulus kan sembunyi-sembunyi. Terang-terang nanti dibabat. Karena penguasanya sedang itu kan gitu kan. Jika kalau ada Muhammad ya memang kita koreksikan untuk siapa, mungkin metodenya sembunyi-sembunyi tadi gitu. Oh dia akan diakan gitu. Tapi kan bisa jadi sekda kan gitu kan. Ya. Tapi terang-terang langsung dibabat karena apa? Penguasanya sedang bukan Muhammadiyah. Ya lagi itu adalah metode. Karena apa? Karena hijrah juga peristiwa politik. Bapak Ibu 13 tahun ada Nabi di Mekah, tapi umat Islam belum bisa dibangun ya Bapak Ibu. Ya. 13 tahun Nabi di Mekah, umat Islam belum bisa dibangun. Itulah maka sebenarnya hijrah itu tidak semata-mata peristiwa agama, tapi peristiwa politik. Sehingga hijrah sebenarnya diawali memang lobby-lobby politik elit Yasrib kepada Nabi Muhammad. Kita tahu Yasrib adalah kota yang sudah lebih maju dari Mekah. Tapi selalu di ujung konflik itu Yasrib. Ya, sekilas saja tentang hijrah ini ya. Biar saya ingin mengatakan bahwa kalau tadi Islam dan budaya, yang kedua Islam dan kekuasaan itu nggak bisa dipisah. Maka saya dukung anggota Golkar. Kenapa? Islam nggak bisa dipisah dari kekuasaan. Okay. Islam nggak bisa pisah dari budaya, Islam nggak bisa pisah dari kekuasaan. Jadi hijrah itu diawali lobby politik elit Yasrib. Karena Yasrib diluluh konflik, kemudian elit Yasrib berpandangan yang bisa memimpin Yasrib adalah Al-Amin. Siapa Al-Amin? Nabi Muhammad SAW. Maka satu-satunya cara kalau Yasrib ingin damai, rukun, berjalan baik, harus mengimpor pimpinan dari Mekah. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Dilobilah Nabi oleh elit Yasrib. Dan itu kira-kira butuh waktu 2 tahun. Ya, butuh waktu 2 tahun. 2 tahun setelah Yasrib melobi, Nabi bermunajat kepada Allah. Setelah Allah mengizinkan, baru Nabi berkenan pindah dari Mekah ke Yasrib. Itulah maka dan Nabi berdoa sebelum berangkat hijrah. Sehingga 2 bacaan Nabi, 1 doa sebelum berangkat hijrah, yang kedua
bahkan untuk melabui Kapolres. Bahkan pertama apa Bapak Ibu yang dibaca Nabi ketika hendak berangkat hijrah? Yasin kan tadi. Yang satu lagi Al-Isra ayat 80. Waqur Rabbi adkhilni mudkhala syidqin wa akhrijni mukhraja syidqin wa ta'alim bil ladunka sultanan nasira. Nah ini doanya para calon-calon gitu ya. Ini doanya para calon ini ya. Jadi ternyata Nabi tidak bisa membangun umat di Mekah. Salah satunya karena di Mekah Nabi tidak dapat dengan kekuasaan. Tapi Nabi musuh penguasa. Itu di Mekah. Karena tidak ada kolaborasi antara ulama dan penguasa, maka umat tidak bisa dibangun. Ya, umat tidak bisa dibangun. Maka kemudian Nabi berdoa, Waqur Rabbi adkhilni mudkhala syidqin wa akhrijni mukhraja syidqin wa ta'alim bil ladunka sultanan nasira. Keluar ke tempat keluar yang baik, yang keluar dari Mekah, masuk ke tempat yang baik, yakni Yasrib atau Madinah. Tetapi berilah kepadaku sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Nah itu ya. Jadi Nabi pun butuh kekuasaan untuk mendukung dakwah, tapi tidak ada kekuasaan yang menolong. Maka Bapak Ibu jangan abaikan kekuasaan, dukung teman-teman yang nyalek apapun partainya. Ya. Karena kalau kita punya kekuasaan, proposal lancarkan gitu ya. Atau sudah punya kekuasaan kok proposal nggak lancar, itu kekuasaannya yang perlu ditegur. Itu. Maka jangan abaikan kekuasaan. Maka begitu kemudian Nabi tidak dapat dukungan kekuasaan di Mekah, umat Islam belum bisa dibangun, tapi Nabi tidak ingin ada pertumpahan darah di Mekah. Lebih baik kalah daripada berasal dari kaum kafir. Maka pindah dari Mekah ke Yasrib. Jadilah Yasrib berubah menjadi Madinatul Nabi. Saking senangnya orang Yasrib, Nabi besok pindah dari Mekah ke Yasrib. Yasrib berubah nama menjadi Madinatul Nabi. Dan orang-orang Yasrib semua berdiri di pintu gerbang Yasrib menyambut kehadiran Nabi dan sahabat dengan mengumandang syair Tola'al Badru Alaina. Ya. Jadi Tola'al Badru Alaina itu bukan syairnya NU, syairnya orang Yasrib. Ya, Tola'al Badru Alaina min saniyatil wata wajaba syukru alaina maka'a billahibba. Itu syairnya orang Yasrib menyambut kehadiran Nabi. Diambil oleh NU menyambut kehadiran Kiai. Kiai Rawu disambut oleh Badru Alaina, pejabat Rawu disambut oleh Badru Alaina. Itu niru orang Yasir ketika nyambut kehadiran Nabi. Oleh Badru Alaina, bulan purnama telah terbit di tengah-tengah kita. Siapa Al-Badru di situ, bulan purnama di situ adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Al-Badru Alaina, mintanya keluarga wajib syukur alaina. Bulan purnama telah hadir di tengah-tengah kita, maka kita wajib bersyukur atas kerawulannya. Itu. Maka Kiai Rawu sambil dana Tola'al Badru Alaina. Pejabat Rawu berdiri menghormat Tola'al Badru Alaina. Ini tradisi ini diambil oleh NU, menggambarkan Nabi disambut orang Yasrib. Lah Muhammadiyah tak berniru kok kayak tasir teko. Nah, kok kayak tasir teko. Saya harus setelah berkaitan kayak gitu. Jadi semua ada sumbernya sebenarnya, ada rujukannya.
cuma kadang kita beli kasihnya gitu. Itu yang diambil dari sehingga begitu sampai di Madinah betul apa janji orang Madinah. Kanjeng Nabi kalau dengan kosong pindah dari Mekah ke Madinah dapat dengan kami dukung. Maka jadilah kolaborasi antar penguasa dan Kanjeng Nabi untuk membangun Islam di Madinah. Maka berhasillah yang namanya umat Islam pertama dibangun bukan di Mekah tapi di Madinah karena kolaborasi antara penguasa dan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak bisa Bapak Ibu dakwah dipisah dari kekuasaan. Ya. Maka perintah-perintah syariat itu turun semua di Madinah. Ya. Maka nggak usah heran kalau kemudian misalnya kitab politik kaum Sunni itu kan kitab berpunya Al-Ahkam Sultaniyah. Bapak Ibu muat apa ya? Itu kitab politiknya kaum Sunni. Di sana dikatakan Al-Imam Ma'mudunah li khilafati nubuwah li khilafati din wasyafati dunia. Yang namanya kepemimpinan adalah pengganti kenabian. Ya. Namanya kepemimpinan adalah pengganti kenabian untuk mengurus dunia dan mengurus urusan agama. Maka Raja Jawa jabatannya dua, satu sebagai raja, dua sebagai Khalifatullah Sayyid Imam Umum. Nah, gitu. Jadi Raja Jogja Kesultanan, Raja Solo Kasunanan. Itu tugasnya dua, satu sebagai raja, dua sebagai Khalifatullah Sayyid Imam Umum. Cuma pertanyaannya, sejauh mana umat Islam merawat Keraton Jogja dan Solo sebagai pusat kerajaan Islam? Kalau kita menilai sebagai pusat kerajaan gitu ya. Tapi sekeliling apapun itu kerajaan Islam juga itu. Raja Jogja harus Islam, Raja Solo harus Islam, nggak boleh non Islam. Ya. Cuma ini kadang-kadang kita nggak pernah dari kedalamnya, gitu ya. Sehingga kita selalu hanya menuduh keraton sebagai pusat kerajaan gitu. Padahal Bapak Ibu ini adalah keraton Islam. Dan ini bisa jadi sebagai ungkapan dari kitab Al-Ahkam Sultaniyah tadi. Tugasnya dua. Maka betapa pentingnya kekuasaan dan Madinah berhasil dibangun karena kolaborasi antara umat Islam dan penguasa. Sehingga kemudian Nabi benar-benar berhasil membangun umat di Madinah karena kolaborasi dengan kekuasaan. Ada sunnah Madinah, tapi tidak ada sunnah Mekah. Apa yang maksud dengan sunnah Madinah? Sunnah artinya tradisi kebiasaan. Kalau umat Islam bingung, Quran nggak ada, hadis nggak ada, bagaimana mengamalkan Islam? Bisa lihat masyarakat Madinah bagaimana mengamalkan Islam. Itu ya. Kenapa sunnah Madinah? Karena Nabi banyak hukum-hukum turun di Madinah. Maka ketika meyakini bahwa apa yang ditampilkan masyarakat Madinah adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma anehnya tidak ada sunnah Mekah, ada sunnah Madinah. Walaupun tidak semua ulama sepakat. Tapi seperti Imam Malik itu setuju ada sunnah Madinah. Jadi kalau umat Islam bingung, dia aja masyarakat Madinah. Kenapa begitu? Karena tidak selamanya peristiwa tercover dalam Quran dan hadis dalam pengamalan prakteknya. Nah, ketika nggak ada di hadis, lagi-lagi sekali lagi sunnah juga belum tentu ada. Latihan taurat pada masyarakat Madinah. Itu namanya sunnah Madinah. Sunnah artinya kebiasaan, sunnah artinya tradisi. Maka
Islam nggak mungkin lepas dari tradisi, Islam nggak mungkin lepas dari kekuasaan. Tradisi yang bagaimana? Bapak Ibu baca di kata kultural Muhammadiyah, Bapak Ibu baca di seni budaya Islam, Bapak Ibu baca di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu semuanya keputusan administratif tentang hubungan Muhammadiyah dan seni budaya. Pertanyaannya ya tadi, berapa warga Muhammadiyah yang baca buku ini ya? Bapak Ibu hanya pengenalannya baca di HPP, itu pun belum selesai ini. Ya, akhirnya menjadi sempit wawasan kita. Bapak Ibu, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan inspirasi hijrah, yakni hubungan antara Islam dan kekuasaan, Islam dan budaya tidak bisa diabaikan, maka silakan berkreativitas budaya, berkreativitas strategi untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri kajian dengan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yuridu ta'ala min sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la saqaman illa syafaita wa la hajatan illa yassartaha wa qadaitaha wa yassir lana umurana aslah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bisolihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.